Semua informasi yang kita ketahui tentang dunia tempat kita tinggal datang melalui 5 indera kita. Dunia yang kita ketahui terdiri dari apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang disentuh oleh tangan kita, apa yang dihirup oleh hidung kita, apa yang dicicipi oleh lidah kita, dan apa yang didengar oleh telinga kita. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan fakta bahwa kita hidup di dunia sinyal listrik, karena segala sesuatu yang mencapai kita berasal dari dunia luar tempat kita tinggal. Ini berubah menjadi sinyal listrik di dalam otak luar biasa yang terdiri dari miliaran sel saraf. Apakah matamu melihat bunga kuning? Bagaimana prosesmu melihat bunga kuning itu? Ini terjadi dalam beberapa tahap. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh bunga kuning melewati iris matamu untuk memantul di retina di bagian belakang mata. Kemudian cahaya yang disampaikan oleh sel saraf diubah menjadi sinyal listrik yang disampaikan ke titik kecil yang terletak di bagian belakang otak yang disebut pusat visual. Pusat visual menerima sinyal listrik ini dan mengubahnya setelah beberapa operasi menjadi gambar lengkap. Ini berarti bahwa proses penglihatan terjadi di titik sangat kecil di bagian belakang otak yang merupakan titik sangat gelap yang tidak pernah melihat cahaya. Apa yang kita terima melalui proses mendengar, menyentuh, mencicipi, dan mencium dikirim ke otak dalam bentuk sinyal listrik dan dirasakan di pusat masing-masing indera ini. Telinga luar mengumpulkan gelombang suara di sekitarnya dan mengirimkannya ke telinga tengah. Kemudian telinga tengah mengirimkan getaran suara yang diterima ke telinga dalam. Telinga dalam mengubah getaran ini menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya ke otak. Proses mendengar terjadi di pusat pendengaran di otak, meskipun ia sepenuhnya terisolasi dari sumber suara eksternal. Persepsi kita terhadap bau yang kita hirup dicapai dengan cara yang sama seperti pada indera penglihatan dan pendengaran. Atom volatil dari bunga mencapai reseptor yang berada di rambut-rambut kecil di dalam rongga hidung. Lalu terjadi semacam interaksi di sana. Reaksi ini dikirim ke otak dalam bentuk sinyal listrik yang diterima otak dalam bentuk bau, seperti halnya indera pendengaran dan penglihatan. Atom volatil tidak pernah mencapai otak. Yang mencapai otak hanyalah sinyal listrik. Apakah otak yang melihat dan memahami? Jika kita menganalisis otak, kita akan menemukan bahwa hanya ada lemak dan protein di dalamnya. Dan komponen yang sama ini ditemukan di banyak organ hidup lainnya. Artinya, tidak ada apa-apa di sepotong daging yang kita sebut otak yang membuat kita melihat gambar-gambar berbeda, atau yang membentuk kesadaran kita, atau masing-masing dari kita memiliki entitas yang kita sebut aku atau diri saya. Jika kita berpikir dengan cermat, apakah semua gambar yang kita lihat di sekitar kita sebenarnya terlihat di dalam otak? Apakah atom-atom otak kemudian yang melihat gambar-gambar ini, sementara mereka adalah atom yang buta, tuli, dan tidak memiliki kesadaran atau pemahaman? Mengapa beberapa atom otak mendapatkan kemampuan untuk melihat, mendengar, dan mencium, sementara atom lain dalam tubuh manusia tidak? Apakah segalanya yang kita lakukan, termasuk berpikir, memahami, merasakan, mengingat, dan merasa senang atau sedih, terdiri dari interaksi elektrik mekanis antara atom-atom otak? Ketika kita memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita menemukan bahwa tidak ada gunanya mencoba mencari kehendak di dalam atom-atom otak. Jelas bahwa makhluk yang melihat, mendengar, dan merasakan adalah makhluk yang jauh lebih unggul dari materi. Makhluk ini adalah makhluk hidup dan bukan hanya materi atau gambar materi. Makhluk ini menghubungkan persepsi sensorik di depannya menggunakan tubuh fisiknya. Ini adalah makhluk yang jauh lebih unggul dari materi. Apakah makhluk luhur yang berada di tubuh kita adalah roh
atau jiwa? Apakah ada perbedaan antara keduanya? Pendapat orang berbeda-beda tentang apa yang disebut jiwa dan roh. Apakah mereka hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Beberapa orang berkata bahwa keduanya adalah hal yang sama. Orang lain berkata bahwa mereka adalah dua hal yang berbeda, dan yang lain berkata bahwa mereka adalah satu hal, tetapi disebut jiwa jika masuk ke dalam tubuh, dan disebut roh jika keluar dari tubuh. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang konsep roh dan jiwa dalam beberapa ayat Al-Quran, dan apakah keduanya sebenarnya dua hal yang berbeda atau satu hal, dan pendapat mana yang paling mendekati kebenaran. Ketika aku telah membentuknya dan meniupkan rohku padanya, sujudlah kalian kepadanya. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, hanya Tuhanku yang mengetahui hakikatnya, dan kalian hanya diberi sedikit pengetahuan. Dan Dia yang menjaga kesuciannya, maka kami meniupkan ke dalamnya melalui malaikat kami, menjadikannya dan anaknya tanda bagi semua orang. Kemudian Dia membentuk mereka dan menghembuskan rohnya sendiri ke dalam mereka, dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan akal. Kalian hampir tidak pernah bersyukur. Roh adalah kekuatan penggerak bagi semua organ dan sel tubuh manusia, dan melaluinya pemeliharaan, pergerakan, kebangkitan, dan kehidupan tubuh ini tercapai. Tanpa roh, tubuh akan berhenti bergerak dan akan menjadi mati dan tak bergerak seperti semua benda mati lainnya. Hari ini, setiap jiwa akan diberi ganjaran atas apa yang telah diperbuat. Tak ada ketidakadilan hari ini, sesungguhnya Allah cepat dalam hisab. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah setiap jiwa apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Segala kebaikan akan kembali kepada dirinya, dan segala keburukan akan merugikan dirinya sendiri. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami menguji kamu dengan kebaikan dan kejahatan sebagai ujian. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Jiwa adalah dasar manusia. Ia yang akan diadili dan dinaungi pada hari kiamat. Ia yang merasakan bersukacita, berduka, dan menderita. Dan ia yang akan merasakan kematian setelah jiwa diambil dari tubuh. Tubuh yang dikenakan sementara dan menjadi penghubung antara dirinya dengan dunia material. Komponen utama manusia seperti mobil dengan sopirnya. Badan mobil hanyalah perantara antara pengemudi dan dunia luar. Tubuh manusia juga dianggap sebagai perantara antara jiwa dan dunia material. Mobil tidak dapat merespons rangsangan eksternal jika pengemudi keluar dari dalamnya. Demikian pula, tubuh yang tidak sadarkan diri atau yang sedang tidur tidak dapat merespon rangsangan eksternal jika jiwanya meninggalkan tubuhnya. Ketika pengemudi meninggalkan mobilnya, ada hubungan tertentu yang tetap ada di antara mereka. Dia akan kembali segera jika merasakan ada pengaruh pada mobil tersebut. Demikian juga, jiwa memiliki hubungan tertentu dengan tubuh. Dia akan kembali dengan cepat jika ada pengaruh yang mempengaruhinya. Yang merasakan bukanlah tubuh mobil atau energinya, tapi pengemudi saja. Demikian juga, jiwa yang merasakan dengan menggunakan tubuh yang mendapatkan hidup dari roh. Penghentian energi mobil berarti akhirnya, bukan akhir dari pengemudi. Demikian juga, roh meninggalkan tubuh berarti kematiannya, bukan kematian jiwa. Memperbaiki mobil dan mengganti bagian yang rusak sangat mirip dengan merawat manusia dan mengganti organ yang rusak. Jin yang menunggangi seseorang dan menggunakan tubuhnya sangat mirip dengan pencuri yang membajak mobil
dengan pengemudinya dan mengambil alih kemudi. Ketika seseorang tidur, dia menjadi seperti mayat, meskipun jantungnya masih berdetak dan paru-parunya terus bekerja tanpa henti. Apa yang terjadi padanya? Apakah roh atau jiwanya meninggalkan tubuhnya? Allah memanggil kembali jiwa-jiwa pada saat kematian serta yang hidup saat tidur. Lalu dia menahan yang telah ditakdirkan mati dan melepaskan yang lainnya sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya dalam hal ini ada tanda-tanda bagi orang yang merenung. Roh seseorang tetap berada di tubuh ketika dia tidur karena jantungnya masih berdetak, tetapi alasan hilangnya kesadaran dan kewaspadaan tubuh yang tidur adalah kepergian jiwa darinya. Kepergian roh dari tubuh berarti kematian tubuh, sementara kepergian jiwa dari tubuh berarti tidur dan hilangnya kesadaran tubuh, sementara kesadaran dan persepsi jiwa tetap berada di dunia lain yang tidak diketahui. Ruh tidak akan lelah, tidak menua, dan tidak butuh istirahat seperti tubuh manusia. Karena itulah, ruh meninggalkan tubuh setiap kali seseorang tidur. Saat tidur, ruh meninggalkan tubuh ke dunia lain yang tak dikenal, yang mirip dengan kehidupan barzakh. Allah mengingatkan kita tentang ini setiap malam kita tidur. Agar kita bisa lebih berpikir, saya mengingat kematian dan kebangkitan. Agar tidak ada jiwa yang berkata, celakalah aku karena mengabaikan Allah sambil mengejek. Ruh hanya ditugaskan untuk bekerja saat berada di dalam tubuh. Artinya ruh tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan saat tidur, seburuk apapun itu. Karena seseorang tidur kira-kira sepertiga dari hidupnya, ia hanya memiliki 2/3 hidupnya yang tersisa untuk beraktivitas. Ketika seseorang meninggal, rohnya kembali ke roh Allah, asal dari mana ia diciptakan. Sedangkan tubuhnya kembali ke debu bumi, asal dari mana ia diciptakan, sampai sangkakala ditiup, dan mereka yang di dalam kubur dibangkitkan. Dan tanduk akan ditiup, dan seketika dari kuburan menuju Tuhan mereka akan bergegas. Ada pencipta cempeknya dan cuis, sejak berpindah ke kehidupan barzakh dan tinggal di sana hingga saatnya tiba, dan tubuhnya tumbuh kembali sehingga bisa mengenakannya lagi, dan hari kiamat pun dimulai. Hiksa disingkai ketika sepadan terbiing kepada salah satu dari mereka. Ia berkata, Tuhanku, kembalikan aku, agar aku bisa berbuat baik dengan apa yang aku tinggalkan. Tidak, itu hanyalah perkataan yang diucapkannya, dan di belakang mereka ada barzakh hingga hari mereka dibangkitkan. Apa tujuan hidup manusia jika kematian adalah takdir? Jadi deklarasi atau tujuan dalam hidup seseorang jika ia benar-benar berakhir dan menghilang dengan kematian. Tetapi apakah seseorang benar-benar berhenti ada? Apakah semua komponennya menghilang? Tidak ada yang hilang dari seseorang ketika dia meninggal, kecuali tubuh fisiknya yang kembali menjadi debu, sedangkan roh yang ditiupkan oleh Allah kembali kepada penciptanya. Dan tidak ada yang tersisa dari orang tersebut kecuali jiwa yang dulu merasa dan memahami, yang bergerak bersama kematian tubuh ke kehidupan barzakh, yaitu kehidupan tanpa pekerjaan. Tetapi kita akan tahu pada saat itu dengan pasti bahwa hidup kita di dunia ini hanya untuk bekerja. Kehidupan barzakh adalah tahap keempat dari kehidupan kita. Apa saja 3 tahap yang mendahului tahap ini? Tahap kehidupan atom adalah tahap pertama dari hidup kita. Ini adalah kehidupan jiwa tanpa tubuh atau roh, hidup yang sulit kita pahami. Dan pada tahap ini, jiwa-jiwa manusia diciptakan sekaligus, dan di dalamnya kita menyaksikan sendiri penciptaan keturunan kita dari munculnya anak-anak Adam. Dan ketika Sang Pencipta bertanya kepada kita, bukankah aku Tuhanmu? Kami berbicara dan berkata, ya, dan malaikat-malaikat menyaksikan kesaksian kami. Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan dari tulang rusuk anak-anak Adam dan membuat mereka bersaksi tentang diri mereka sendiri, Dia berfirman,
bukankah aku Tuhanmu? Dan mereka menjawab, ya, kami bersaksi. Sehingga kamu tidak bisa mengatakan, pada hari kebangkitan, kami tidak mengetahui ini. Tahap kehidupan dalam kandungan adalah tahap kedua dalam hidup kita. Dan ini adalah tahap paling singkat yang kita alami. Selama tahap ini, roh dihembuskan ke dalam tubuh janin dan jiwa dikirim kepadanya. Kita tidak mengingat apapun dari tahap ini, meskipun itu benar-benar terjadi. Kita harus berpikir dengan cermat tentang kemampuan Allah untuk menciptakan kita pada tahap ini, yang melalui teknologi modern memungkinkan kita melihatnya dengan mata kepala sendiri, sehingga kita tahu dengan pasti kebesaran dan kekuatan Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan kamu dari debu, lalu dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah. Setelah itu, Dia mengeluarkanmu sebagai bayi, dan kemudian Dia membuatmu tumbuh agar kamu mencapai kedewasaan penuh, dan kemudian menjadi tua, dan ada di antara kalian yang mati lebih awal, dan agar kamu mencapai waktu yang telah ditentukan, dan agar kamu mengerti. Tahap kehidupan di bumi adalah tahap ketiga dalam hidup kita. Ini adalah salah satu tahap terpenting dan paling berbahaya yang kita lalui, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang kita lakukan. Tahun-tahun yang kita jalani di tahap ini terbatas dan biasanya tidak melebihi 70 tahun. Dan pekerjaan kami terutama terkonsentrasi pada periode muda antara usia 20 dan 50 tahun. Itu berarti hanya sekitar 30 tahun dari hidup kita di tahap ketiga. Jika kita mengurangi dari tahun-tahun ini periode tidur yang tidak diperhitungkan, kita hanya akan memiliki 20 tahun tersisa untuk bekerja nyata. Kita sungguh akan rugi jika tidak memanfaatkan waktu singkat dalam hidup kita untuk melakukan segala hal yang dapat meningkatkan timbangan amal baik kita di akhirat. Kehidupan satu-satunya di mana kita akan merasakan, insya Allah, rasa kebahagiaan yang sejati dan abadi. Kita harus tahu selama hidup kita di tahap ketiga bahwa bumi dan semua isinya tidak bisa memuaskan keinginan tak terbatas dari jiwa manusia. Bahkan jika jiwa manusia memiliki semua harta di bumi, ia tidak mau tenang atau istirahat, karena ia tahu bahwa tubuh yang dipakainya akan lelah, sakit, menua, dan rusak seiring berjalannya waktu, yang berarti kematian pasti akan datang. Jiwa manusia tidak akan tenang di bumi ini, kecuali jika memiliki semua sarana kebahagiaan materi, dengan uang berlimpah yang tidak terputus-putus, kesehatan, kenyamanan abadi untuk tubuh, dan masa muda yang diperbarui untuk tubuh tanpa penuaan atau kematian. Hidup yang tidak mungkin ada di dunia yang fana ini. Manusia mewarisi lintah hitam kecil di hati yang mempengaruhi sifat jiwa manusia. Melalui lintah ini, setan mampu menyebarkan obsesinya ke dalam jiwa manusia. Intensitas dan kekuatan lintah ini bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada kehidupan seseorang dan cara dia menggunakan kelima indranya. Lintah hitam tumbuh seiring pertumbuhan tubuh dan sangat kecil di dalam hati seorang anak, dan iblis tidak mampu mulai menyiarkan bisikannya sampai ukurannya mencapai ukuran tertentu. Alasan kehadiran lintah hitam ini mungkin adalah dosa pertama dari Tuhan kita Adam, ketika setan berhasil meyakinkannya untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Lintah hitam itu nyata dan ada di hati semua orang. Dan hadis mulia yang menceritakan kisah Nabi Muhammad, semoga Allah memberi dia kedamaian dan berkah, membuka dadanya saat dia bermain dengan teman-temannya, dianggap bukti nyata adanya lintah hitam, dan bahwa hal itu membantu Satan dalam menyebarkan bisikannya ke dalam jiwa kita yang keinginannya tidak dapat dipenuhi
oleh segala sesuatu di bumi. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Jibril datang kepada Rasulullah, semoga Allah memberinya kedamaian dan berkah. Saat dia bermain dengan teman-temannya, dia menangkapnya, membaringkannya di tanah, merobek dadanya, mengambil hati dari dalamnya, kemudian mengambil gumpalan darah dari situ, dan berkata, itu adalah bagian setan dalam dirimu. Dan kemudian dia membasuhnya dengan air zam-zam dalam baskom emas, dan kemudian disatukan kembali dan dikembalikan ke tempatnya. Anak-anak datang berlari kepada ibunya dan berkata, sungguh Muhammad telah dibunuh. Mereka semua bergegas mendekatinya dan mendapati dia baik-baik saja. Wajahnya berubah warna. Ana berkata, aku sendiri melihat bekas jarum di dadanya. Kita harus memanfaatkan setiap hari dalam hidup kita dengan menggunakan indera kita dengan cara yang menyucikan jiwa kita dari dampak lintah hitam yang berbahaya, dan kita harus sangat berhati-hati agar tidak ada yang mencapai jiwa kita yang bisa menodainya atau meningkatkan penyebaran lintah hitam itu. Karena jika ini terjadi, itu akan memungkinkan setan mengendalikan tindakan jiwa kita, kemudian itu menjadi jiwa yang memerintahkan kejahatan. Kebanyakan orang memperbesar penyebaran lintah hitam di hati mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka tidak merasakan bahaya dari hal ini bagi mereka. Dan banyak orang tidak berpikir atau mencoba menggunakan berbagai cara yang berkontribusi untuk memurnikan jiwa manusia dari bahaya penyakit lintah hitam. Awak bercinta berdasarkan tahu seriusnya masalah ini dan pentingnya membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. Allah yang Maha Kuasa bersumpah dalam Al-Quran dengan 11 makhluk agung dalam satu sumpah, bahwa satu-satunya yang menang adalah yang mensucikan jiwanya, dan satu-satunya yang kalah adalah yang mengotori jiwanya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan matahari dan cahayanya, dan bulan ketika mengikuti, dan hari saat hari itu terbuka mengungkap segalanya, dan malam saat menyelimutinya, dan demi langit dan yang membangunnya, dan bumi serta yang menghamparkannya, dan demi jiwa dan yang membentuknya. Kemudian dengan pengetahuan tentang benar dan salah yang diilhamkan kepadanya. Sungguh beruntung orang yang memurnikan jiwanya, dan celakalah orang yang mengotorinya. Berapa umur Anda sejauh ini? Berapa tahun masa muda Anda tersisa? Apakah Anda sudah melewati setengah umur Anda? Apakah Anda serius berpikir tentang memurnikan diri dan membersihkannya dari segala yang buruk? Apakah Anda benar-benar ingin menghilangkan pengaruh lintah hitam yang digunakan setan untuk mengendalikan Anda? Ikuti bagian kedua dari seri ini bersama kami untuk mempelajari cara membersihkan lintah hitam dari hati kita agar jiwa kita menjadi tenang